Malam itu, langit begitu jernih hingga aku bisa melihat ribuan bintang bertaburan seperti debu cahaya di atas kegelapan tanpa batas. Aku berdiri sendirian di atap laboratorium tua, menatap hamparan semesta yang membentang luas, dan sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dalam pikiranku. Pertanyaan yang tidak bisa kujawab, tidak bisa kuabaikan. Jika segalanya punya hukum, bisiku pelan ke angin malam. Lalu di mana tempat untuk kebetulan? Angin bertiup lembut, membawa aroma hujan yang akan datang. Dan di tengah keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Bukan dari luar, bukan dari dunia nyata, tetapi dari dalam, dari sudut terdalam kesadaranku. Suara itu samar, tapi tegas, seperti bisikan yang telah lama menunggu untuk didengar. Tuhan, kata suara itu, tidak bermain dadu. Dadaku berdegup kencang. Entah mengapa, kalimat itu terasa berat, seperti mengandung rahasia yang lebih besar dari diriku, lebih tua dari waktu. Aku tidak tahu siapa yang berbicara, atau apakah itu hanya imajinasiku yang kelelahan setelah berhari-hari terkubur dalam persamaan fisika yang tidak bisa kupecahkan. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatku merinding, seolah-olah semesta sedang memberiku petunjuk atau mungkin peringatan. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Aku menghela napas panjang dan menatap kembali ke bintang-bintang. Selama bertahun-tahun, aku mempelajari fisika dengan keyakinan bahwa alam semesta adalah mesin yang sempurna, sesuatu yang bisa diprediksi, dihitung, dipahami, hingga ke akar-akarnya. Aku percaya pada keteraturan, pada logika, pada sebab dan akibat yang jelas. Tapi belakangan ini, semakin banyak eksperimen yang kulakukan, semakin banyak pertanyaan yang muncul daripada jawaban. Partikel-partikel di laboratorium berperilaku aneh, seolah mereka tidak mengikuti aturan apapun. Mereka ada di sini dan di sana pada saat yang sama. Mereka bereaksi terhadap pengamatan, seolah-olah sadar bahwa mereka sedang dilihat. Dan yang paling mengganggu, mereka seperti memilih menjadi gelombang atau partikel, memilih di mana mereka akan muncul, memilih untuk menentang semua yang aku yakini tentang dunia ini. Jika partikel bisa memilih, pikirku dalam hati, apakah itu artinya dunia ini tidak pasti? Apakah itu artinya Tuhan benar-benar bermain dadu? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi terlambat. Benih keraguan sudah tertanam dalam benakku, dan ia mulai tumbuh, liar, tak terkendali, menyeramkan. Malam itu, aku kesulitan tidur. Setiap kali memejamkan mata, pikiranku dipenuhi persamaan, grafik, dan wajah-wajah para ilmuwan besar yang pernah ku kenal lewat buku-buku tua di perpustakaan. Einstein dengan tatapan tajamnya, Bohr yang tenang namun penuh misteri, Heisenberg dengan prinsipnya yang mengguncang dunia. Akhirnya, aku tertidur, atau setidaknya aku pikir aku tertidur. Yang kulihat bukan mimpi biasa. Aku berada di sebuah ruang tanpa batas, tanpa dinding, tanpa lantai, tanpa langit. Hanya kabut putih yang melayang-layang, membentuk pola-pola aneh yang terus berubah. Di tengah kabut itu, ada sesuatu yang bergerak, atom-atom kecil yang bersinar lembut, cahaya yang berputar tanpa arah, dan di antara semuanya ada kesadaran. Aku bisa merasakannya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam ruang itu, sesuatu yang menonton,
mendengar, menunggu. "Oh, siapa di sana?" Tanyaku dengan suara yang gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri yang terdengar samar, seolah dipantulkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, dari kedalaman kabut itu, muncul sebuah suara. Bukan suara manusia, bukan suara apapun yang pernah kudengar. Ia berbicara tanpa kata, tanpa bunyi, tapi entah bagaimana, aku mengerti apa yang ia katakan. "Jika kau ingin memahami dunia," kata suara itu pelan, "jangan lihat cahaya, jeda panjang. Lihat bayangannya." Aku terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahiku. Kamarku gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Aku meraih gelas air di samping tempat tidur dan meminumnya dalam tegukan panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi kata-kata itu masih bergema di kepalaku. Lihat bayangannya. Apa maksudnya? Bayangan dari apa? Cahaya? Realitas? Atau mungkin bayangan dari kebenaran yang selama ini tidak berani kuhadapi? Aku tumbuh di dunia yang kaku dan pasti. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa segala sesuatu memiliki penjelasan. Jika sebuah benda jatuh, itu karena gravitasi. Jika langit berwarna biru, itu karena hamburan cahaya. Jika seseorang sakit, itu karena ada virus atau bakteri yang menyerang tubuhnya. Dunia adalah mesin raksasa, dan setiap bagiannya bisa dipahami jika kita mau belajar cukup keras. Aku menyukai kepastian itu. Aku merasa aman dalam pengetahuan bahwa alam semesta mengikuti aturan, bahwa tidak ada yang benar-benar acak, tidak ada yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Ayahku adalah seorang insinyur. Dia mengajariku cara membaca blueprint, cara menghitung beban struktur, cara memahami bahwa setiap baut, setiap skrup, setiap sudut memiliki tempatnya yang tepat. "Dunia ini seperti jembatan yang baik," katanya suatu hari sambil menunjuk ke desain jembatan di atas mejanya. "Jika kau mengerti prinsipnya, kau bisa membangun apapun." Ibuku berbeda. Dia seorang seniman, seorang pelukis yang menghabiskan hari-harinya di studio kecil di belakang rumah, mencoret-coret kanvas dengan warna-warna yang tidak masuk akal bagiku saat itu. Merah berdarah bercampur dengan biru langit, hijau hutan meluber ke hitam legam. "Kenapa lukisan ibu tidak pernah masuk akal?" tanyaku suatu kali saat aku berusia 10 tahun. Ibu tertawa lembut. "Karena dunia tidak selalu masuk akal, sayang," katanya sambil mengusap rambutku. Kadang-kadang, keindahan itu muncul dari kekacauan. Aku tidak mengerti saat itu. Tapi sekarang, bertahun-tahun kemudian, setelah semua yang telah kulihat di laboratorium, setelah semua eksperimen yang gagal dan pertanyaan yang tidak bisa kujawab, aku mulai memahami apa yang ibu maksud. Mungkin dunia memang tidak selalu masuk akal. Mungkin ada sesuatu di luar persamaan, di luar logika, di luar mesin. Tapi bagian diriku yang lain, bagian yang terbentuk oleh ayah, oleh sains, oleh keyakinan pada keteraturan, menolak keras pemikiran itu. "Tidak," bisiku pada diriku sendiri. "Harus ada penjelasan. Pasti ada." Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku tiba di laboratorium pagi-pagi sekali, saat matahari baru mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan merah muda yang lembut. Udara masih dingin dan laboratorium masih sepi. Hanya ada aku, mesin-mesin, dan dentingan peralatan yang sesekali terdengar saat aku menyiapkan eksperimen hari ini. Eksperimen kali ini seharusnya sederhana. Kami
aku dan tim kecil yang terdiri dari 3 orang rekan peneliti mencoba mengukur perilaku elektron saat diarahkan melalui celah ganda. Ini eksperimen klasik yang sudah dilakukan ribuan kali sebelumnya oleh fisikawan di seluruh dunia. Hasilnya sudah diketahui. Elektron akan membentuk pola interferensi di layar, seperti gelombang air yang bertabrakan. Tapi hari itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kami menembakkan elektron satu persatu melalui celah. Di layar belakang, kami memasang detektor sensitif yang bisa merekam di mana setiap elektron mendarat. Pada percobaan pertama, seperti yang diharapkan, pola interferensi mulai terbentuk, garis-garis terang dan gelap yang indah, bukti bahwa elektron berperilaku seperti gelombang. Tapi, kemudian kami memutuskan untuk mengubah sesuatu. Kami memasang detektor tambahan di dekat celah untuk melihat melalui celah mana elektron benar-benar lewat, kiri atau kanan. Dan begitu kami menyalakan detektor itu, begitu kami mulai mengamati elektron, pola interferensi menghilang. Elektron tiba-tiba berperilaku seperti partikel biasa, bukan gelombang. Mereka hanya membuat 2 garis di layar, satu untuk celah kiri, satu untuk celah kanan. Tidak ada lagi pola cantik, tidak ada lagi interferensi. Kami mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Setiap kali kami melihat elektron, ia berhenti menjadi gelombang dan menjadi partikel. Seolah-olah elektron tahu bahwa ia sedang diawasi. Profesor Hartono, guru besarku yang sudah berusia hampir 70 tahun, berdiri di belakangku sambil menatap layar dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh kebijaksanaan, kini terlihat gelisah, alisnya berkerut dalam. Ini tidak masuk akal, gumamku pelan. Kenapa pengamatan bisa mengubah hasil eksperimen? Profesor Hartono diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Mungkin, katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan, karena alam tidak sepatuh yang kita kira. Oh, kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Aku menatapnya, mencari penjelasan lebih lanjut, tapi ia hanya menggeleng pelan dan berjalan keluar dari laboratorium, meninggalkan aku sendirian dengan pertanyaan yang semakin membesar. Aku merasakan sesuatu bergeser dalam diriku saat itu. Seperti ada retakan kecil yang mulai muncul di fondasi keyakinanku. Retakan yang tidak bisa kusembuhkan, tidak bisa kututup kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketidakpastian yang sesungguhnya. Dan itu menakutkan. Seminggu setelah eksperimen aneh itu, aku bertemu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Namanya Elion. Dia adalah seorang lelaki tua yang tinggal di pinggiran kota, di sebuah rumah kayu yang dikelilingi oleh taman liar, penuh tanaman merambat dan bunga-bunga liar yang tumbuh tanpa aturan. Aku tidak tahu banyak tentang dia, hanya bahwa ia dulunya adalah seorang fisikawan, seorang yang pernah bekerja di laboratorium besar di negara lain, sebelum akhirnya memilih untuk pensiun dini dan hidup terisolasi. Profesor Hartono yang menyuruhku untuk menemuinya. Jika kau ingin jawaban, kata profesor sambil menulis alamat Elion di secarik kertas, pergilah ke sana. Tapi ingat, dia tidak akan memberimu jawaban yang kau harapkan. Aku pergi ke sana pada sore hari, saat matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasan menerangi jalan setapak yang menuju ke rumahnya. Rumah itu tampak tua dan sedikit reot, tapi ada sesuatu yang hangat dan mengundang dari sana, seperti tempat yang penuh dengan kenangan dan rahasia.
Elion menyambutku di pintu dengan senyum lembut. Rambutnya putih sepenuhnya, matanya biru pucat, dan ada kerutan dalam di wajahnya. Kerutan yang terbentuk bukan hanya dari usia, tapi dari berpikir terlalu keras, terlalu lama. "Kau pasti anak didik Hartono," katanya tanpa basa-basi. "Masuk, aku sudah membuatkan teh." Kami duduk di ruang tamu kecil yang penuh dengan buku-buku tua dan peralatan fisika yang sudah lama tidak terpakai. Di dinding tergantung beberapa poster besar. Salah satunya adalah gambar gelombang elektromagnetik. Yang lain adalah diagram atom Bohr. "Hartono bilang kau sedang mengalami krisis," kata Elion sambil menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. "Krisis keyakinan." Aku mengangguk pelan. Aku tidak mengerti lagi apa yang sedang terjadi. Aku jujur. Semua yang kupelajari selama ini, semua hukum, semua teori, sepertinya tidak berlaku lagi di dunia kuantum. Partikel berperilaku seolah-olah mereka sadar. Seolah-olah mereka bisa memilih. Elion tersenyum tipis. "Dan itu mengganggumu?" "Tentu saja," sahutku. "Bagaimana dunia bisa bekerja jika tidak ada kepastian? Bagaimana kita bisa memahami apapun jika realitas terus berubah tergantung siapa yang melihatnya?" Elion meletakkan cangkirnya dan menatapku dengan tatapan yang dalam, seolah ia bisa melihat jauh ke dalam jiwaku. "Mungkin," katanya pelan, "karena dunia bukan mesin. Dunia adalah mimpi yang sadar." Aku terdiam, mencerna kata-katanya. "Apa maksudmu?" "Selama ini kau berpikir bahwa dunia ada di luar sana, objektif, mandiri, tidak peduli apakah ada yang melihatnya atau tidak. Jelasnya. Tapi fisika kuantum memberitahu kita sesuatu yang berbeda. Ia memberitahu kita bahwa pengamat dan yang diamati tidak bisa dipisahkan. Bahwa realitas tidak ada sampai ada kesadaran yang mengamatinya. Tapi itu tidak masuk akal. Protesku. Kalau begitu, apakah bulan tidak ada jika tidak ada yang melihatnya? Elion tertawa lembut, tapi tidak mengejek. "Bulan ada," katanya. "Tapi mungkin bukan dengan cara yang kau pikirkan. Cahaya tidak hanya terlihat, anak muda. Ia memilih untuk dilihat." Kata-kata itu menggema dalam benakku, seperti lonceng yang dipukul pelan. Aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia maksud, tapi ada sesuatu dalam cara ia berbicara, tenang, penuh keyakinan, yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, Elion mengajakku kembali ke laboratorium, tapi bukan laboratoriumku yang modern dan penuh dengan teknologi canggih. Dia membawaku ke basement rumahnya, di mana ia memiliki laboratorium pribadi yang tampak seperti milik seorang ilmuwan dari abad ke-19, penuh dengan peralatan tua, kabel kusut, dan lampu redup yang berkedip-kedip. "Hari ini," katanya sambil menyalakan sebuah mesin tua yang mendengung pelan, "kita akan melakukan eksperimen yang akan mengubah cara kau melihat dunia." Aku penasaran dan sedikit skeptis. Tapi aku mengikuti instruksinya. Eksperimen yang ia siapkan sederhana. Celah ganda klasik, seperti yang baru saja kulakukan di laboratorium kampus. Tapi kali ini, Elion menambahkan elemen baru. Sebuah detektor yang bisa kita nyalakan atau matikan sesuka hati untuk memutuskan apakah kita ingin mengamati partikel atau tidak. "Pertama," kata Elion, "kita biarkan partikel lewat tanpa diamati." Kami menyalakan sumber cahaya, sebuah laser yang menembakkan foton satu persatu
melalui 2 celah sempit. Di layar belakang, pola mulai terbentuk. Garis-garis terang dan gelap berselang-seling dengan sempurna. Pola interferensi yang indah, bukti bahwa cahaya berperilaku seperti gelombang. Sekarang, kata Elion, nyalakan detektor. Aku menekan tombol. Detektor menyala, mulai merekam melalui celah mana setiap foton lewat. Dan seketika pola interferensi menghilang. Hanya tersisa 2 garis terang, 1 untuk celah kiri, 1 untuk celah kanan. Cahaya tiba-tiba berperilaku seperti partikel, bukan gelombang. Aku menatap layar dengan mulut terbuka, tidak percaya. Bagaimana bisa? Bisikku. Kita hanya mengamatinya. Kita tidak menyentuhnya, tidak mengganggunya. Kenapa hasilnya berubah? Elion tersenyum. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang hampir seperti kasih sayang. Karena pengamatan itu sendiri adalah intervensi, katanya. Dalam dunia kuantum, tidak ada yang namanya pengamat netral. Kehadiranmu, kesadaranmu, mengubah realitas. Aku terduduk, merasakan kaki-kakiku lemas. Jadi, kataku pelan, apakah dunia ini ada sebelum aku memandangnya? Elion tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap pola di layar, atau lebih tepatnya, ketiadaan pola dengan ekspresi yang sulit kubaca. Akhirnya, ia berkata, mungkin dunia selalu ada. Tapi mungkin juga, dunia baru benar-benar menjadi nyata ketika ada seseorang yang cukup peduli untuk melihatnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak ada habisnya, berputar-putar, seperti awan badai yang tidak mau reda. Aku memutuskan untuk kembali ke kampus, ke laboratorium tua yang jarang dipakai, tempat penyimpanan arsip dan buku-buku kuno yang tidak tersentuh selama puluhan tahun. Ada sesuatu yang menarikku ke sana, seolah-olah ada jawaban yang menunggu untuk ditemukan. Lampu di koridor berkedip-kedip saat aku berjalan melalui lorong yang sepi. Sepatu botku menghasilkan gema yang mengganggu di lantai marmer yang dingin. Udara berbau kertas tua dan debu, aroma kenangan yang terlupakan. Aku mendorong pintu berat laboratorium tua dan menyalakan lampu. Ruangan itu penuh dengan rak-rak buku, kotak-kotak arsip, dan peralatan eksperimen kuno yang sudah berkarat. Di sudut ruangan ada sebuah meja kayu tua yang tertutup oleh kain lusuh. Entah kenapa, aku merasa tertarik ke meja itu. Aku menarik kain penutupnya dan debu beterbangan ke udara membuat mataku perih. Di atas meja itu ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Aku mencoba membukanya, tapi gembok kecilnya berkarat. Dengan sedikit usaha dan bantuan obeng yang kutemukan di laci, akhirnya kotak itu terbuka. Di dalamnya ada setumpuk surat-surat tua yang menguning, diikat dengan pita kusam. Aku mengambilnya dengan hati-hati, tanganku gemetar sedikit, entah karena dingin atau karena antisipasi. Surat paling atas bertuliskan nama, Albert Einstein. Jantungku berdegup kencang. Ini adalah surat asli, salinan korespondensi antara Einstein dan ilmuwan lain. Mungkin disimpan di sini sebagai bagian dari arsip universitas. Aku membuka surat itu dengan tangan yang bergetar. Tulisan tangannya rapi, tapi sedikit miring. Ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Oh, aku mulai membaca. Aku tidak percaya Tuhan bermain dadu dengan alam semesta. Kalimat itu sudah pernah kudengar sebelumnya, terkenal dalam sejarah fisika. Tapi ada sesuatu yang berbeda
saat membacanya langsung dari tulisan tangan Einstein sendiri. Ada beban emosional di sana. Keputusasaan yang tersembunyi di balik keyakinan yang teguh. Aku terus membaca surat itu, dan di bagian bawah halaman, hampir tidak terlihat karena tinta yang memudar, ada kalimat lain yang sepertinya ditulis belakangan, mungkin sebagai catatan pribadi. Atau mungkin tulisannya semakin kecil. Dadu, itulah doanya. Aku membeku. Membaca kalimat itu berulang-ulang, mencoba memahami artinya. Apakah Einstein di akhir hidupnya mulai meragukan keyakinannya sendiri? Apakah ia mulai berpikir bahwa mungkin ketidakpastian itu bukan kegagalan Tuhan, melainkan caranya berbicara? Atau apakah ini hanya refleksi sejenak, keraguan kecil yang muncul di tengah malam, ketika seorang jenius pun merasakan berat dari pertanyaan yang tidak bisa dijawab? Aku melipat surat itu kembali dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam kotak. Tapi, kata-kata itu sudah terukir dalam benakku. Tidak bisa dihapus. Dadu, itulah doanya. Beberapa hari kemudian, Elion mengajakku ke suatu tempat yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ada sebuah kota. Katanya suatu pagi saat kami duduk di taman rumahnya, di mana hukum fisika tidak berlaku seperti yang kita kenal. Aku menatapnya dengan bingung. Kota? Maksudmu metafora? Ia menggeleng. Bukan metafora. Tempat nyata, atau setidaknya senyata yang bisa kita alami dalam kerangka kesadaran kita. Aku tidak mengerti, tapi aku mengikutinya. Kami berkendara selama berjam-jam, meninggalkan kota besar dan memasuki daerah pedesaan yang semakin terpencil. Jalan menjadi semakin sempit, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak tua dan misterius. Akhirnya, kami tiba di sebuah tempat yang tidak ada di peta manapun. Itu adalah sebuah kota kecil, tapi bukan kota biasa. Sejak langkah pertama, aku merasakan sesuatu yang aneh. Waktu terasa tidak bergerak dengan normal. Kadang-kadang, detik-detik berlalu dengan lambat seperti menit. Di lain waktu, jam-jam terbang begitu cepat seperti berkedip. Warna-warna di kota itu berubah-ubah, tidak tergantung pada cahaya matahari, tapi seolah merespons emosi. Ketika aku merasa tenang, langit berwarna biru lembut. Ketika aku mulai cemas, langit berubah menjadi ungu gelap, hampir hitam. Dan orang-orang di sana, mereka hidup dengan cara yang sangat berbeda. Aku melihat seorang lelaki berdiri di tengah jalan, matanya tertutup. Tubuhnya seperti bergetar, dan tiba-tiba ia menghilang. Lalu muncul kembali beberapa meter di sebelah kiri, seolah-olah ia baru saja melompat melalui ruang. Aku melihat seorang anak kecil bermain dengan bola, tapi bola itu tidak jatuh ke tanah. Ia melayang di udara, bergerak dalam pola yang tidak mengikuti gravitasi. Aku melihat seorang perempuan tua duduk di bangku taman, dan di sampingnya ada bayangan. Tapi bayangan itu bergerak sendiri, tidak sesuai dengan gerakannya. Apa yang terjadi di sini? Tanyaku pada Elion dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ini adalah kota di mana orang-orang hidup dalam probabilitas. Jawabnya tenang. Mereka tidak punya kepastian tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka tidak tahu di mana mereka akan berada dalam 10 menit. Mereka tidak tahu apakah langit akan tetap biru atau berubah menjadi merah. Tapi mereka sudah belajar untuk hidup dengan itu. Aku berjalan melalui kota itu dengan perasaan campur aduk, takut, tapi juga terpesona. Ada sesuatu yang indah dalam ketidakpastian ini,
sesuatu yang membebaskan. Kami memasuki sebuah kafe kecil di sudut jalan. Di dalam ada beberapa orang duduk santai, minum kopi, dan berbincang dengan tenang. Tapi setiap kali aku berkedip, posisi mereka sedikit berubah, seolah realitas terus-menerus mengalir dan membentuk dirinya sendiri. Seorang perempuan muda mendekati kami. Rambutnya hitam panjang, matanya hijau terang, dan ada aura cahaya lembut di sekelilingnya. Ia tersenyum padaku, senyum yang hangat dan menenangkan. "Kau baru pertama kali ke sini, ya?" tanyanya. Aku mengangguk, tidak bisa bicara. "Jangan takut," katanya lembut. "Di sini tidak ada yang salah atau benar. Tidak ada yang pasti atau mustahil. Semuanya adalah kemungkinan yang sedang menunggu untuk dipilih." Kata-katanya terdengar seperti puisi, indah, tapi sulit dipahami. "Bagaimana kalian bisa hidup seperti ini?" tanyaku. "Tanpa kepastian, tanpa rencana, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Ia tertawa pelan. "Karena kami tahu bahwa kepastian adalah ilusi," jawabnya. "Dan ketika kau melepaskan ilusi itu, kau menemukan kebebasan sejati." Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku keluar dari penginapan kecil tempat kami menginap dan berjalan-jalan sendirian di jalan-jalan kota yang aneh ini. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu yang berkedip-kedip dengan ritme yang tidak beraturan. Udara terasa lembut, hampir seperti sentuhan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku membawaku kemanapun mereka mau. Dan tiba-tiba, aku sampai di sebuah taman kecil yang terletak di tengah kota. Di tengah taman itu, ada sebuah air mancur yang memancarkan cahaya. Bukan air, tapi cahaya murni yang mengalir seperti air. Cahaya itu berputar-putar, membentuk pola-pola yang indah dan selalu berubah. Dan di samping air mancur itu, duduk seorang perempuan. Ia tidak seperti orang-orang lain yang kulihat di kota ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya. Sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Tubuhnya tampak solid, tapi juga transparan pada saat yang sama. Seolah ia terbuat dari cahaya yang dipadatkan. Ia menoleh padaku dan tersenyum. "Aku tahu kau akan datang," katanya dengan suara yang lembut seperti bisikan angin. Aku berjalan mendekat, merasa tertarik oleh kehadirannya. "Siapa kau?" tanyaku. "Namaku Lux," jawabnya. "Aku adalah penjaga rahasia. Rahasia antara gelombang dan partikel, antara ada dan tiada, antara terang dan gelap." Aku duduk di sampingnya, menatap air mancur cahaya yang terus berputar. "Kenapa aku ada di sini?" tanyaku. "Kenapa Elion membawaku ke kota ini?" Lux menatapku dengan mata yang tampak seperti mengandung seluruh galaksi di dalamnya. "Karena kau sedang mencari jawaban," katanya. "Tapi kau mencari di tempat yang salah." "Apa maksudmu?" "Kau mencari kepastian dalam dunia yang tidak pasti," jelasnya. "Kau mencari cahaya dengan mata yang tertutup. Tapi cahaya tidak bisa ditemukan dengan cara itu." Ia berdiri dan berjalan ke arah air mancur. Cahaya dari air mancur itu memantul pada tubuhnya, membuat ia tampak bersinar. "Cahaya adalah paradoks," katanya. "Ia adalah gelombang dan partikel pada saat yang sama. Ia bergerak dan diam. Ia ada di mana-mana
dan tidak ada di mana-mana. Ia menoleh padaku. Dan manusia juga paradoks. Kau adalah tubuh dan jiwa. Kau adalah individu dan bagian dari keseluruhan. Kau adalah yang mengamati dan yang diamati. Kata-katanya membuat kepalaku pusing, tapi ada sesuatu yang benar dalam apa yang ia katakan. Lalu bagaimana aku bisa memahami semua ini? Tanyaku dengan putus asa. Lux kembali duduk di sampingku. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh dahiku dengan lembut. Sentuhan itu terasa hangat, seperti sinar matahari pagi. Kau takkan memahami terang sampai kau memeluk ketidaktahuan. Bisiknya, kau takkan menemukan jawaban sampai kau berhenti mencari. Kau takkan menjadi utuh sampai kau menerima bahwa kau terfragmentasi. Ia menarik tangannya dan tiba-tiba aku merasakan sesuatu bergeser dalam diriku. Seperti ada sesuatu yang terbuka, sesuatu yang selama ini tertutup rapat. Ingat, kata Lux sebelum ia mulai memudar seperti kabut pagi. Cahaya tidak hanya terlihat, ia memilih untuk dilihat. Dan kau juga memilih untuk melihat. Esok paginya, Elion membawaku ke bagian kota yang bahkan lebih aneh lagi. Apa yang akan kuterangkan padamu sekarang mungkin akan mengubah segalanya. Katanya saat kami berjalan melalui lorong-lorong sempit yang dikelilingi oleh dinding-dinding yang tampak bergetar. Kami tiba di sebuah bangunan yang tampak seperti perpustakaan. Tapi ketika kami masuk, aku menyadari bahwa ini bukan perpustakaan biasa. Rak-rak di dalamnya tidak berisi buku, melainkan cermin. Ribuan cermin dalam berbagai ukuran dan bentuk tersusun rapi di rak-rak tinggi yang menjulang hingga ke langit-langit. Ini adalah ruang kemungkinan. Jelas, Elion. Setiap cermin di sini adalah jendela ke dunia paralel, dunia di mana versi lain dari dirimu membuat pilihan yang berbeda. Aku menatap cermin-cermin itu dengan takjub dan sedikit takut. Elion mengambil salah satu cermin kecil dari rak dan memberikannya padaku. Lihat, katanya. Aku menatap cermin itu, dan yang kulihat bukan refleksiku sendiri, tapi versi lain dari diriku. Di cermin itu, aku melihat diriku sendiri yang lebih tua, duduk di sebuah ruangan yang tidak kukenal. Aku mengenakan jas formal, wajahku terlihat lelah dan tidak bahagia. Di mejaku ada tumpukan dokumen, dan di dinding tergantung sertifikat-sertifikat penghargaan. Ini adalah versimu yang memilih jalan yang aman. Jelas, Elion. Versi yang tidak pernah mempertanyakan apapun, yang mengikuti apa yang diharapkan orang lain darimu. Aku merinding melihat diriku yang lain itu, karena aku tahu aku hampir menjadi seperti dia. Elion mengambil cermin lain dan menunjukkannya padaku. Kali ini, aku melihat diriku di sebuah pantai, berjalan tanpa alas kaki di atas pasir putih. Aku tersenyum, senyum yang tulus dan bebas. Di sampingku ada seorang anak kecil yang memegang tanganku. Dan ini adalah versimu yang memilih untuk hidup dengan hati, kata Elion. Versi yang melepaskan kontrol dan membiarkan kehidupan mengalir. Aku menatap cermin demi cermin, melihat ribuan versi dari diriku sendiri, versi yang menjadi seniman, versi yang menjadi petani, versi yang mati muda, versi yang hidup sampai tua renta. Semua ini nyata? Tanyaku dengan suara serak. Elion mengangguk. Menurut interpretasi banyak dunia dalam fisika kuantum, setiap kali ada pilihan, setiap kali ada kemungkinan, semesta bercabang.
Setiap kemungkinan benar-benar terjadi, hanya saja di alam semesta yang berbeda. Ia menatapku dengan serius. Mungkin semua versi dirimu sedang hidup di tempat lain, menatap langit yang sama dengan pertanyaan yang sama. Pikiran itu membuatku pusing. Jika semua kemungkinan benar-benar terjadi, lalu apa artinya pilihan? Apa artinya tanggung jawab? Apa artinya hidup ini? Artinya, kata Elyon seolah bisa membaca pikiranku, bahwa kau tidak sendirian, bahwa setiap versi dirimu adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar salah, hanya jalur yang berbeda dalam labirin yang sama. Malam itu, Elyon membawaku ke tempat terakhir di kota ini, tempat yang ia sebut sebagai ruang kesadaran. Kami memasuki sebuah ruangan yang sangat luas, begitu luas hingga aku tidak bisa melihat dinding atau langit-langitnya. Ruangan itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi entah kenapa, aku merasa bahwa ruangan ini penuh dengan sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi sangat nyata. Duduklah, kata Elyon. Aku duduk di lantai yang terasa seperti awan, lembut dan tidak solid. Tutup matamu, instruksinya. Aku menutup mata, dan tiba-tiba aku mendengar suara. Bukan suara yang datang dari luar, tapi suara yang bergema dari dalam, dari setiap sel dalam tubuhku, dari setiap atom, dari setiap partikel yang membentuk diriku. Suara itu dalam dan lembut, seperti suara laut yang tenang. Aku bukan yang mengatur dunia dari atas, kata suara itu. Aku adalah hukum itu sendiri. Aku membuka mata, tapi ruangan itu masih kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana selain aku dan Elyon. Apa yang baru saja terjadi? Tanyaku dengan napas terengah-engah. Kau baru saja mendengar Tuhan, jawab Elyon tenang. Tapi bukan Tuhan dalam artian yang kau pikirkan. Bukan Tuhan yang duduk di atas takhta dan mengatur segalanya dengan kehendaknya. Ia berjalan, melingkari ruangan, tangannya terlipat di belakang punggung. Einstein percaya pada Tuhan Spinoza. Jelasnya, Tuhan yang adalah alam itu sendiri. Tuhan yang bukan sosok pribadi, tapi struktur kesadaran yang abadi, hukum-hukum yang mengatur semesta, rasionalitas yang melekat dalam setiap atom, dalam setiap gelombang, dalam setiap ruang dan waktu. Aku mencoba memahami. Jadi Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Bukan hanya alam semesta. Koreksi Elyon. Tuhan adalah tatanan, logika yang membuat alam semesta bisa ada. Ia adalah sebab dan akibat, adalah ruang dan waktu, adalah energi dan materi. Ia bukan yang menciptakan hukum, ia adalah hukum itu sendiri. Aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Maka, lanjut Elyon, ketika Einstein mengatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu, yang ia maksud adalah bahwa tatanan itu tidak bisa bersifat acak. Karena jika acak, maka tidak ada hukum. Dan jika tidak ada hukum, maka tidak ada Tuhan dalam pengertian Spinoza. Suara itu bergema lagi di ruangan, atau mungkin di dalam diriku. Aku sadar, mungkin Tuhan bukan sosok, bisikku pelan, melainkan struktur kesadaran yang abadi. Elyon tersenyum. Sekarang, kau mulai mengerti. Hari terakhirku di kota aneh itu ditandai dengan eksperimen yang paling radikal. Elyon membawaku kembali ke laboratoriumnya dan menyiapkan peralatan yang tampak lebih kompleks dari sebelumnya.
Hari ini, katanya sambil menyesuaikan beberapa dial dan kabel. Kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah kau bayangkan. Kita akan mengukur sesuatu yang belum ada. Aku menatapnya bingung. Bagaimana bisa mengukur sesuatu yang belum ada? Itulah pertanyaan yang akan kita jawab. Jawabnya dengan senyum tipis. Ia menunjuk ke sebuah kotak kecil di tengah meja. Di dalam kotak ini ada sebuah partikel, atau mungkin tidak ada. Kita tidak tahu sampai kita mengamatinya. Sebelum kita membuka kotak dan mengukurnya, partikel itu berada dalam keadaan superposisi, ada dan tidak ada pada saat yang bersamaan. Aku pernah mendengar tentang ini, eksperimen pikiran kucing Schrödinger. Tapi kali ini bukan pikiran, ini nyata. Sekarang, kata Elion, aku akan bertanya padamu, apakah partikel itu ada di dalam kotak sebelum kau mengukurnya? Aku berpikir sejenak. Tentu saja ada atau tidak ada. Itu pasti salah satu dari keduanya. Elion menggeleng. Tidak, menurut mekanika kuantum, partikel itu tidak memiliki status pasti sampai kau mengamatinya. Ia benar-benar berada dalam kedua keadaan sekaligus. Ia ada dan tidak ada, hingga tindakan pengukuranmu memaksa ia untuk memilih. Aku meraih alat pengukur dengan tangan yang bergetar sedikit. Lanjutkan, kata Elion. Ukurlah. Aku menekan tombol. Mesin berdengung pelan, lalu menampilkan angka di layar kecilnya. Partikel itu ada. Tapi yang membuatku tercengang adalah perasaan yang muncul saat itu. Seolah-olah dengan tindakan pengukuranku, aku baru saja menciptakan kenyataan. Seolah-olah dunia baru muncul karena aku melihatnya. Begitu kau mengamatinya, dunia muncul, kata Elion pelan. Sebelum itu, hanya ada kemungkinan, lautan probabilitas yang melayang-layang, menunggu untuk menjadi nyata. Aku melepaskan alat pengukur dan menatap tanganku sendiri. Apakah aku pencipta, bisiku, atau sekadar saksi? Elion tersenyum getir. Mungkin keduanya, mungkin tidak ada bedanya. Kami meninggalkan kota aneh itu keesokan harinya. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, seolah waktu sendiri sudah berubah bagiku. Tapi satu hal yang Elion katakan di mobil membuat pikiranku tidak bisa berhenti berputar. Ada satu fenomena lagi yang harus kau ketahui, katanya sambil mengemudi melalui jalan berkelok. Fenomena yang bahkan membuat Einstein sendiri merinding. Apa itu? Tanyaku. Entanglement, jawabnya. Keterikatan kuantum. Ia menjelaskan, ketika dua partikel berinteraksi dan kemudian terpisah, bahkan jika mereka terpisah ribuan kilometer, mereka tetap terhubung. Jika kau mengukur satu partikel dan menemukan ia memiliki spin ke atas, maka seketika itu juga partikel pasangannya akan memiliki spin ke bawah, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Einstein menyebutnya Spookhafte Fernwirkung. Kata Elion, aksi menyeramkan dari kejauhan. Baginya, ini tidak masuk akal karena berarti ada pengaruh yang bergerak lebih cepat dari cahaya. Sesuatu yang bertentangan dengan teori relativitasnya sendiri. Aku merenungkan kata-kata itu. Jadi dua hal bisa tetap terhubung meski berjauhan. Bukan hanya bisa, koreksi Elion. Mereka benar-benar terhubung. Seolah jarak adalah ilusi. Seolah pada level terdalam, segala sesuatu adalah satu.
Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang berlalu cepat. Dan tiba-tiba, aku mendengar bisikan Elion yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Mungkin jarak hanyalah ilusi. Ia berhenti sejenak, seperti perpisahan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dengan makna yang belum sepenuhnya kupahami. Malam itu, aku bermimpi tentang dua cahaya yang saling mengejar di kegelapan. Tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah, mereka selalu tahu di mana yang lain berada. Mereka menari dalam keheningan, terhubung oleh sesuatu yang lebih dalam dari ruang, lebih tua dari waktu. Minggu-minggu berlalu setelah perjalananku bersama Elion. Aku kembali ke kehidupan normalku, kuliah, laboratorium, eksperimen. Tapi semuanya terasa berbeda sekarang. Aku tidak lagi melihat dunia sebagai mesin yang bisa diprediksi. Aku melihatnya sebagai tarian probabilitas, sebagai lautan kemungkinan yang terus bergerak dan berubah. Dan anehnya, pemahaman ini tidak membuatku cemas, justru membebaskan. Suatu hari, saat aku duduk sendirian di taman kampus, seorang mahasiswa baru mendekatiku. Dia tampak bingung, membawa tumpukan buku fisika yang tebal. "Permisi," katanya gugup. "Aku dengar kamu salah satu mahasiswa terbaik di jurusan ini. Boleh aku tanya sesuatu?" Aku mengangguk. "Tentu." "Bagaimana caramu?" Ia tampak kesulitan merangkai kata. "Bagaimana caramu tidak takut dengan ketidakpastian?" "Aku belajar fisika karena aku pikir semua punya jawaban pasti. Tapi semakin banyak aku belajar, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Aku mulai merasa hilang." Aku tersenyum karena aku sangat mengerti apa yang ia rasakan. "Aku juga dulu seperti itu," kataku pelan. "Aku pikir sains akan memberiku semua jawaban. Tapi ternyata sains justru mengajariku sesuatu yang lebih berharga, bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu." Mahasiswa itu menatapku dengan mata berbinar. "Tidak apa-apa untuk tidak tahu." "Ya," jawabku. "Karena ketidaktahuan itu bukan kelemahan. Itu adalah ruang untuk pertumbuhan. Ketidakpastian bukan ancaman. Itu adalah kebebasan." Aku berdiri dan menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Kebebasan bukan berarti tanpa hukum. Lanjutku. Kebebasan adalah kesadaran bahwa hukum itu lentur terhadap pengamatnya. Bahwa kita bukan hanya penerima pasif dari realitas, kita adalah bagian dari proses penciptaannya. Mahasiswa itu mengangguk pelan, seolah mulai memahami. "Terima kasih," katanya tulus. "Aku akan mencoba untuk memeluk ketidakpastian." Aku menontonnya berjalan pergi, dan aku merasa sesuatu yang hangat di dadaku. Rasa syukur, mungkin karena aku sudah menemukan jalan melalui kegelapan. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke laboratorium tua, tempat di mana semuanya dimulai. Laboratorium itu sepi dan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela tinggi. Aku tidak menyalakan lampu. Entah kenapa, aku merasa kegelapan lebih cocok untuk apa yang ingin kulakukan. Aku duduk di tengah ruangan, di lantai dingin, dan menutup mataku. Tidak ada suara, tidak ada waktu, hanya aku dan keheningan. Tapi di tengah keheningan itu, aku merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan sentuhan, tapi kehadiran. Sesuatu yang ada di sana, di ruang hampa antara pikiran-pikiranku,
di jeda antara detak jantungku. Aku membiarkan diriku tenggelam ke dalam keheningan itu, semakin dalam, semakin tenang. Dan di sana, di kedalaman yang paling sunyi, aku menemukan kedamaian. Kedamaian yang tidak bisa diukur, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibuktikan, tapi sangat nyata. Lebih nyata dari semua eksperimen yang pernah kulakukan, lebih nyata dari semua persamaan yang pernah kupelajari. Aku menyadari sesuatu saat itu, bahwa ilmu pengetahuan bisa membawamu sangat jauh ke tepi alam semesta, ke jantung atom, tapi ada tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh sains. Ada ruang di antara gelombang, keheningan di antara getaran, kedamaian di antara partikel-partikel yang menari. Dan ruang itulah yang paling penting. Suatu pagi, aku menerima kabar bahwa Elion sakit keras. Aku segera pergi ke rumahnya. Jantungku berdebar-debar dengan cemas. Ketika aku tiba, rumah itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Taman yang dulu liar dan penuh kehidupan, kini tampak layu dan sedih. Elion berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi matanya masih berbinar dengan cahaya yang sama, seperti yang selalu kuingat. "Kau datang," katanya dengan suara lemah, tapi penuh kehangatan. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. "Tentu saja, aku datang," jawabku, berusaha menahan air mata. Elion tersenyum. "Jangan sedih," katanya. "Ini hanya transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Seperti elektron yang melompat dari satu tingkat energi ke tingkat yang lain." Aku tertawa getir. "Kau masih berbicara tentang fisika, bahkan di saat seperti ini." "Karena fisika adalah bahasa alam semesta," jawabnya. "Dan aku ingin kau mengerti satu hal terakhir sebelum aku pergi." Ia menarik napas panjang, sepertinya dengan susah payah. "Dalam setiap cahaya ada bayangan," katanya pelan. "Dalam setiap kepastian ada peluang. Dalam setiap atom ada doa yang belum terjawab." Air mataku mulai mengalir. Apa artinya semua ini, Elion?" tanyaku putus asa. "Apa artinya hidup jika semuanya hanya probabilitas? Apa artinya mencintai seseorang jika mereka akan pergi?" Elion menggenggam tanganku lebih erat. "Justru karena sementara, maka bermakna," bisiknya. "Justru karena tidak pasti, maka berharga. Jika semuanya kekal dan pasti, tidak akan ada keindahan dalam setiap momen." Ia menatapku dengan mata yang mulai redup. "Ingatlah selalu, kau adalah cahaya dan bayangan. Kau adalah gelombang dan partikel. Kau adalah yang mengamati dan yang diamati. Dan dalam paradoks itu, kau menemukan kebenaran." Malam itu, Elion meninggal dengan tenang, seperti gelombang yang mereda kembali ke lautan. Dan aku menyadari bahwa ia tidak benar-benar pergi, karena setiap pelajaran yang ia berikan, setiap kata yang ia ucapkan, setiap cahaya yang ia bagikan, sekarang hidup dalam diriku. Berminggu-minggu setelah kepergian Elion, aku merasa hampa. Aku tetap pergi ke kuliah, tetap melakukan eksperimen, tapi semuanya terasa mekanis, tidak ada gairah, tidak ada makna. Suatu malam, aku kembali ke atap laboratorium, tempat di mana semuanya dimulai. Langit malam itu jernih seperti pertama kali aku berdiri di sana, bertanya tentang kebetulan dan kepastian. Tapi kali ini, aku tidak bertanya, aku mendengarkan. Dan aku mendengar sesuatu. Bukan suara yang datang dari luar, tapi dari dalam.
Dari kedalaman yang sama dengan tempat aku menemukan keheningan itu, suara itu terdengar seperti tawa, tawa yang lembut, penuh kasih, tanpa pengadilan. Dan di antara tawa itu, aku mendengar kata-kata. "Mungkin aku memang bermain dadu," kata suara itu. "Tapi bukan untuk menguji kalian." Jeda panjang. Melainkan untuk mengajarkan makna dari kemungkinan. Aku merinding mendengar kata-kata itu. "Jika semuanya pasti," lanjut suara itu, "maka tidak ada ruang untuk harapan. Tidak ada ruang untuk mukjizat. Tidak ada ruang untuk cinta yang sejati. Karena cinta yang sejati adalah memilih seseorang di antara tak terbatasnya kemungkinan." Aku merasakan air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pemahaman, air mata penerimaan. "Dadu yang aku lempar," kata suara itu semakin lembut, "adalah undangan untuk bermain bersamaku, untuk ikut menciptakan, untuk menjadi bagian dari tarian kosmik ini." Aku tersenyum melalui air mataku. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Elion, aku merasa damai. Aku mengerti sekarang bahwa ketidakpastian bukanlah kutukan. Itu adalah anugerah. Bahwa probabilitas bukanlah tanda kekacauan. Itu adalah bahasa dari kebebasan. Dan bahwa Tuhan mungkin memang bermain dadu, tetapi itu bukan permainan yang kejam. Itu adalah permainan cinta, permainan penciptaan, permainan di mana kita semua diundang untuk berpartisipasi. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk melanjutkan penelitian yang Elion, dan aku mulai bersama. Aku tidak lagi mencari jawaban pasti. Aku mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara kesadaran dan realitas. Dalam perjalanan penelitianku, aku menemukan sesuatu yang menakjubkan. Bahwa pada level kuantum, semua hal, manusia, bintang, debu, adalah bagian dari satu fungsi gelombang raksasa. Kita semua terhubung. Tidak hanya secara metaforis, tapi secara literal, pada level terdalam dari realitas. Setiap partikel dalam tubuhku pernah menjadi bagian dari bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Setiap atom oksigen yang kuhirup pernah dihirup oleh seseorang di masa lalu. Mungkin seorang filsuf, mungkin seorang petani, mungkin seseorang yang jatuh cinta di bawah langit yang sama. Kita semua adalah gelombang dalam lautan yang sama. Terkadang naik menjadi ombak individu, terkadang mereda kembali ke keseluruhan. Dan kesadaran. Kesadaran adalah cara alam semesta mengamati dirinya sendiri. Melalui mataku, alam semesta melihat bintang-bintang. Melalui tanganku, alam semesta menyentuh kehidupan. Melalui hatiku, alam semesta merasakan cinta. Aku bukan terpisah dari alam semesta. Aku adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Pemahaman ini mengubah segalanya. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tidak lagi merasa kecil atau tidak berarti. Aku adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang begitu indah dan kompleks sehingga tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Semesta sedang bermimpi, dan aku adalah salah satu mimpinya. Hari ini, bertahun-tahun setelah perjalanan pertamaku bersama Elion, aku berdiri lagi di atap laboratorium, tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Di sampingku ada mahasiswa-mahasiswa muda yang penuh dengan pertanyaan yang sama seperti yang dulu kumiliki.
Pertanyaan tentang kepastian, tentang makna, tentang Tuhan, dan dadu. Salah satu dari mereka bertanya padaku, "Profesor, apakah menurut Anda Tuhan bermain dadu?" Aku tersenyum dengan pemahaman yang datang dari perjalanan panjang yang telah kutempuh. "Aku tidak lagi mencari Tuhan di luar sana," jawabku pelan, sambil menunjuk ke langit yang penuh bintang. "Lalu di mana Anda menemukannya?" tanya mahasiswa itu. Aku meletakkan tangan di dadaku. "Di sini," kataku. "Di antara denyut nadi, di antara partikel yang menari, di antara pilihan yang tak pasti." Aku menatap mereka semua dengan penuh kasih. Tuhan bukan sesuatu yang terpisah dari kita. Jelasku, Tuhan adalah kesadaran yang menghubungkan kita semua. Tuhan adalah hukum yang membuat alam semesta bisa ada. Tuhan adalah cinta yang membuat kita terus mencari, terus bertanya, terus tumbuh. Mahasiswa-mahasiswa itu terdiam, merenungkan kata-kataku. "Dan dadu?" tanya salah satu dari mereka. "Apakah Tuhan benar-benar bermain dadu?" Aku tertawa lembut. "Mungkin," jawabku. "Tapi jika Dia bermain dadu, maka kita adalah dadu itu. Dan setiap kali kita jatuh, kita menunjukkan sisi baru dari kebenaran. Setiap kali kita memilih, kita ikut menciptakan realitas." Aku menatap langit yang penuh bintang, bintang-bintang yang sama yang pernah kulihat bertahun-tahun lalu, ketika aku masih penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Sekarang, aku masih punya pertanyaan, tapi aku tidak lagi takut dengan ketidaktahuan. Karena aku tahu bahwa dalam ketidaktahuan itulah letak kebebasan, keajaiban, dan keindahan sejati. Malam ini, aku kembali sendirian ke ruangan tempat aku pertama kali bertemu dengan Elion, ruangan di rumah kayunya yang sudah lama ditinggalkan, tapi masih terjaga dengan baik oleh keluarganya yang menjadikannya semacam museum kecil untuk mengenangnya. Mereka mengizinkanku datang kapanpun aku mau. Aku duduk di kursi yang sama di mana Elion pernah duduk, menatap poster-poster di dinding, diagram atom Bohr, gelombang elektromagnetik, persamaan Schrödinger. Di meja kecil di sampingku, ada sebuah kotak kayu yang ditinggalkan Elion untukku. Sebuah hadiah terakhir yang baru kuterima beberapa hari lalu dari keluarganya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah dadu kecil yang terbuat dari kristal, transparan, dan berkilauan seperti menangkap cahaya dari semua arah. Dan ada sebuah surat. Aku membuka surat itu dan mulai membaca dengan suara pelan. "Sahabatku yang terkasih, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi, atau lebih tepatnya, sudah berpindah ke keadaan lain. Jangan bersedih. Seperti yang selalu kukatakan, tidak ada yang benar-benar hilang dalam alam semesta ini, hanya bertransformasi. Dadu kristal ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Ini bukan dadu biasa. Ini adalah simbol dari semua yang telah kita pelajari bersama. Setiap kali kau melemparnya, ingatlah, kau tidak hanya melempar dadu, kau melempar kemungkinan. Kau tidak hanya melihat hasilnya, kau ikut menciptakan realitas." Einstein berkata, "Tuhan tidak bermain dadu." Tapi mungkin yang ia tidak sadari adalah bahwa Tuhan mengundang kita untuk bermain bersamanya. Setiap ketidakpastian adalah undangan. Setiap kemungkinan adalah anugerah. Dan setiap pilihan adalah doa. Jangan takut dengan ketidakpastian, sahabatku. Peluk dia, rayakan dia, karena disitulah letak kebebasan sejati.
Aku mencintaimu seperti alam semesta mencintai bintang-bintangnya, dengan membiarkan mereka bersinar dalam kegelapan, dengan membiarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Sampai kita bertemu lagi, dalam bentuk apapun itu, mungkin sebagai gelombang, mungkin sebagai partikel, atau mungkin sebagai keheningan di antara keduanya. Dengan cinta abadi, Elion. Air mataku menetes di atas kertas, membuat tinta sedikit luntur. Tapi aku tersenyum dengan penuh syukur dan kedamaian. Aku mengambil dadu kristal itu dan memegangnya di telapak tanganku. Ia terasa hangat, atau mungkin itu hanya kehangatan dari tanganku sendiri. Kristal itu menangkap cahaya bulan yang masuk melalui jendela dan membiaskannya menjadi pelangi kecil yang menari di dinding. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap langit malam yang luas. Bintang-bintang bersinar dengan cahaya yang telah menempuh perjalanan jutaan tahun untuk sampai ke mataku. Cahaya dari masa lalu menerangi masa kini, membawa pesan tentang masa depan yang belum pasti. Dengan napas yang dalam, aku mengangkat dadu kristal itu ke udara. Terima kasih, bisiku, entah kepada Elion, kepada alam semesta, atau kepada Tuhan yang mungkin sedang mendengarkan. Terima kasih, karena tak ada kepastian adalah anugerah terbesar. Aku melempar dadu itu ke udara. Dan dalam momen itu, momen singkat ketika dadu itu melayang di udara, berputar-putar, belum jatuh, belum menunjukkan sisi mana yang akan muncul, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Aku merasakan kebebasan sejati. Dalam ketidakpastian itu, dalam ruang antara melempar dan jatuh, dalam jeda antara kemungkinan dan kenyataan, disitulah aku menemukan keindahan yang paling murni. Dadu itu jatuh dengan lembut ke lantai kayu, berputar beberapa kali, lalu berhenti. Tapi aku tidak langsung melihat hasilnya. Aku menutup mata sejenak, tersenyum, merasakan kedamaian yang mengalir dalam setiap sel tubuhku. Karena aku sudah mengerti sekarang, hasilnya tidak sepenting prosesnya. Yang terpenting bukan sisi mana yang muncul, tapi fakta bahwa aku berani melempar. Bahwa aku berani hidup dalam ketidakpastian. Bahwa aku berani bermain. Akhirnya, aku membuka mata dan melihat dadu itu. Ia menunjukkan angka 6, angka tertinggi. Aku tertawa pelan. Mungkin ini kebetulan, mungkin ini probabilitas, atau mungkin ini adalah cara alam semesta tersenyum padaku. Aku tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu. Yang ku tahu adalah ini. Aku hidup. Aku sadar. Aku mencintai dan dicintai. Aku adalah bagian dari tarian kosmik yang indah ini, di mana setiap partikel, setiap gelombang, setiap pilihan adalah doa yang naik ke langit. Aku mengambil dadu kristal itu dan menaruhnya di sakuku, dekat dengan jantungku. Mulai sekarang, aku akan membawanya kemanapun aku pergi. Sebagai pengingat, sebagai teman, sebagai simbol dari semua yang telah kupelajari. Aku berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan masa lalu dengan penuh rasa syukur, dan melangkah ke masa depan dengan hati yang terbuka. Di luar, malam masih gelap, tapi ada secercah cahaya di ufuk timur. Pertanda fajar akan segera tiba. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin malam memenuhi paru-paruku. Dan dalam keheningan itu, aku mendengar bisikan terakhir, bukan dari Elion, bukan dari Lux, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, mungkin dari jiwaku sendiri, atau mungkin dari jiwa alam semesta.
Kau adalah cahaya dan bayangan. Kau adalah gelombang dan partikel. Kau adalah yang mengamati dan yang diamati. Kau adalah dadu yang dilempar dan tangan yang melempar. Kau adalah pertanyaan dan jawaban. Kau adalah ketidakpastian itu sendiri, dan itulah yang membuatmu sempurna. Aku tersenyum lebar, senyum yang datang dari tempat terdalam dalam diriku. Ya, bisikku ke angin pagi. Aku mengerti sekarang. Dan dengan hati yang ringan, dengan jiwa yang bebas, dengan mata yang terbuka untuk semua kemungkinan, aku melangkah maju ke dunia yang baru, ke hari yang baru, ke kehidupan yang baru. Karena setiap hari adalah lemparan dadu baru. Setiap momen adalah kemungkinan baru. Dan setiap napas adalah mukjizat baru. Tuhan mungkin bermain dadu, atau mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku sudah belajar untuk ikut bermain. Dan dalam permainan itu, aku menemukan bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan. Bukan hanya kepastian, tapi juga kedamaian. Bukan hanya jawaban, tapi juga keajaiban. Aku berjalan, menyusuri jalan yang masih sepi, meninggalkan jejak kaki di atas tanah yang basah oleh embun malam. Di sakuku, dadu kristal itu bergetar lembut mengikuti langkahku, seperti jantung kedua yang berdetak, mengingatkanku bahwa setiap langkah adalah pilihan, setiap pilihan adalah penciptaan, dan setiap penciptaan adalah ungkapan cinta dari alam semesta. Fajar mulai menyingsing, melukis langit dengan warna oranye, merah muda, dan ungu yang lembut. Cahaya baru, hari baru, kemungkinan baru, dan aku siap untuk semuanya. Karena sekarang aku tahu, ketidakpastian bukan musuh, ia adalah teman terbaik. Ketidaktahuan bukan kelemahan, ia adalah kekuatan. Dan keraguan bukan kutukan, ia adalah pintu menuju pencerahan. Dalam dunia yang tidak pasti, kita menemukan kebebasan untuk menjadi siapapun yang kita inginkan. Dalam kehidupan yang tidak bisa diprediksi, kita menemukan keberanian untuk bermimpi tanpa batas. Dan dalam alam semesta yang bermain dadu, kita menemukan undangan untuk ikut menari dalam simfoni penciptaan yang kekal. Aku berhenti di puncak bukit kecil, menatap kota di bawah yang mulai terbangun. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, orang-orang mulai memulai hari mereka, kehidupan mulai bergerak lagi dalam ritme yang tak pernah berhenti. Dan aku merasa sangat kecil, tapi juga sangat besar pada saat yang bersamaan. Kecil karena aku hanya satu titik kecil dalam luasnya alam semesta. Besar karena dalam diriku, alam semesta sedang mengamati dirinya sendiri, sedang merasakan keindahannya sendiri, sedang jatuh cinta dengan ciptaannya sendiri. Aku mengulurkan tangan ke langit, seolah ingin menyentuh bintang-bintang yang masih terlihat samar di antara cahaya fajar. Terima kasih, bisikku sekali lagi, kali ini lebih keras, lebih yakin. Terima kasih untuk setiap ketidakpastian. Terima kasih untuk setiap kemungkinan. Terima kasih untuk setiap pilihan. Dan dalam hembusan angin pagi yang lembut, aku merasakan jawaban, bukan dalam kata-kata, tapi dalam perasaan yang menghangatkan dadaku. Sama-sama, anakku. Sekarang pergi dan bermainlah. Bermainlah dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keberanian, dengan penuh cinta. Karena itulah, untuk apa kau diciptakan? Bukan untuk menemukan semua jawaban, tapi untuk mengajukan pertanyaan yang indah. Bukan untuk menghilangkan misteri, tapi untuk merayakannya. Aku tersenyum, senyum terlebar,
yang pernah ada di wajahku. Dan dengan senyum itu, aku berbalik dan berjalan turun dari bukit, kembali ke dunia, kembali ke kehidupan, kembali ke permainan yang indah ini yang kita sebut eksistensi. Dadu telah dilempar, permainan telah dimulai, dan aku siap untuk apapun yang akan datang, karena aku tahu bahwa apapun itu adalah bagian dari rencana yang sempurna. Bahkan, jika rencananya adalah tidak ada rencana. Matahari sepenuhnya terbit sekarang, menerangi dunia dengan cahaya keemasan yang hangat. Hari baru telah tiba, dan aku hidup untuk menyaksikannya, untuk merasakannya, untuk menjadi bagian darinya. Itulah keajaiban terbesar dari semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Semoga cerita ini membawa pencerahan dan kedamaian dalam hidupmu, mengingatkan bahwa ketidakpastian adalah anugerah dan setiap momen adalah kesempatan untuk ikut bermain dalam tarian kosmik yang indah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan dan mimpi indah. Selamat malam, dan ingatlah selalu, kau adalah cahaya, kau adalah gelombang, kau adalah mukjizat.